Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat, mari kita menenangkan pikiran dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Malam ini adalah kesempatan indah untuk menikmati kedamaiannya, merenungkan firman-Nya, dan menyerahkan seluruh rasa lelah kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami akan memulai membaca dan merenungkan firman, bukalah hati dan pikiran kami, agar siap menerima firman. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami ketenangan dan hikmat untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Jemaat bukanlah opini seseorang. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya." Penembus dunia telah menginvestasikan kekuatan besar dengan jemaatnya. Ia menyatakan aturan yang akan diterapkan dalam kasus persidangan dengan anggotanya. Setelah dia memberikan arahan yang jelas mengenai jalan yang harus diikuti, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lihat di dunia ini akan terikat, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius 18 ayat 18. Jadi, bahkan otoritas surgawi pun mengesahkan disiplin jemaat sehubungan dengan para anggotanya ketika peraturan Alkitab telah diikuti. Firman Allah tidak memberikan izin bagi individu untuk mengatur penilaian mereka yang bertentangan dengan penilaian jemaat. Mereka juga tidak diizinkan untuk mendesak pendapat mereka terhadap pendapat jemaat. Jika tidak ada disiplin jemaat dan pemerintah, dan jemaat itu akan terpecah belah. Itu tidak bisa bertahan bersama sebagai tubuh. Ada orang-orang yang memiliki pikiran independen yang mengklaim bahwa mereka benar, bahwa Allah secara khusus mengajar, memberi kesan, dan memimpin mereka. Mereka masing-masing memiliki teori sendiri, pandangan yang khas untuk diri mereka sendiri, dan mereka masing-masing mengklaim bahwa pandangan mereka sesuai dengan firman Allah. Masing-masing memiliki teori dan iman yang berbeda, namun masing-masing mengklaim terang khusus dari Allah. Hal ini menarik diri dari tubuh, dan masing-masing adalah jemaat yang terpisah secara individu. Semua ini tidak benar, tetapi mereka semua mengklaim dipimpin oleh Allah. Kata inspirasi bukan ya dan tidak, tetapi ya dan amin dalam Kristus Yesus. Juru selamat kita mengikuti pengajarannya dengan sebuah janji bahwa jika 2 atau 3 orang bersatu meminta sesuatu dari Allah, itu akan diberikan kepada mereka. Kristus di sini menunjukkan bahwa harus ada persatuan dengan orang lain, bahkan dalam keinginan kita untuk objek tertentu. Sangat penting melekat pada doa bersatu, persatuan tujuan. Tuhan mendengar doa-doa dari individu-individu. Tetapi pada kesempatan ini, Yesus memberikan pelajaran-pelajaran istimewa dan penting yang memiliki pengaruh khusus terhadap jemaatnya yang baru di dunia. Harus ada kesepakatan dalam hal-hal yang mereka inginkan dan untuk hal-hal yang mereka doakan. Bukan hanya pemikiran dan latihan dari pikiran seseorang, cenderung kepada penipuan, tetapi permohonan itu adalah hasrat yang sungguh-sungguh dari beberapa pikiran yang berpusat pada titik yang sama. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 428-429. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman dan persekutuan yang mengingatkan kami malam ini. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa gereja dan jemaat-Mu berdiri di atas kebenaran Kristus, bukan di atas opini, selera, atau pemikiran manusia. Jauhkan kami dari perpecahan dan kesombongan diri.
Biarlah Roh Kudus menuntun seluruh jemaat agar tetap bersatu, rendah hati, dan berpegang teguh hanya pada firman. Kini kami hendak menyerahkan malam ini ke dalam tangan. Karuniakanlah kami istirahat dan tidur yang tenang. Lindungi kediaman kami dari segala mara bahaya, serta pulihkan kesegaran tubuh dan pikiran kami untuk menyambut hari esok. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.